Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salam ta'zim dan hormat serta cinta kita, rindu kita kepada Allah azza wa jalla, alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafirah, yang telah memberikan nikmat dan karunia sampai hari ini kita bisa meraih suasana subuh dengan kafah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat, cinta dan rindu kita kepada Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kerinduan baginda Nabi kepada kita jamaah ketika melewati makam Al-Baqi. Rasul bersama para sahabat. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhenti dari perjalanannya melewati makam Al-Baqi. Saat berhenti di area makam Al-Baqi, Rasul saat itu langsung bersabda di depan para sahabatnya, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Aku rindu kepada sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku. Lantas saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ashabak? Bukankah kami ini sahabat-sahabatmu?" Tapi Rasul dengan indah mengatakan, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Aku rindu kepada saudara-saudaraku alladzina lam yarawna anni, yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku. Ahibbati fillah, salam hormat dan rindu serta cinta kami untuk keluarga besar, pengurus dan jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, Fadilah Dr. Muslih Taman, barakallahu fikum Ustaz. Lama tak ketemu antum, hanya ketemu lagi di sini. Ustaz Jalu yang terhormat dan seluruh pengurus Masjid Raya Telaga Kahuripan. Ketika tadi malam kita bertemu dengan hampir 500 mahasiswa-mahasiswi dan juga para dosen di kampus Universitas Islam Bandung sambil mengikuti Ru'yatul Hilal di Unisba. Qadarullah, hasil sidang isbat jatuh pada tanggal 3 April besok. Maka kalau ditanya kapan awal Ramadan, yang lebih aman itu dijawabnya adalah awal puasa itu tanggal 1 Ramadan. Ketika tadi malam keluarga sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, akhirnya dapat memo dari Kiai Muslih Taman, apapun dan kapanpun tanggalnya, yang penting imam harus persiapan. Anak baca itu Pak Muslih ya. Dan qadarullah, walaupun mungkin banyak di antara jamaah dan teman-teman kita di luar sana yang sudah melaksanakan Ramadan sampai hari ini, maka ahibati fillah, satu tema yang kami bawa dalam waktu 20 menit ke depan adalah pesan damai Ramadan. Karena Ramadan penuh dengan pesan, karena Ramadan penuh dengan kedamaian. Maka seluruh jamaah yang hadir hari ini, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, saatnya kita buka satu tabir. Ada tahun Syamsiah dan tahun Komariah. Ketika 1 bulan ini kami runsul ke beberapa titik, bapak-bapak punten, ternyata masih banyak generasi kita yang mereka belum paham dengan tahun Syamsiah dan tahun Komariah. Ketika kami tanya beberapa kampus di Indonesia atau beberapa pesantren sekalipun, ma'al farq baina Syamsiah wal Komariah, apa itu perbedaan dengan Syamsiah dan Komariah? Ternyata hampir 80% mereka tak paham apa itu Syamsiah dan Komariah. Tapi ketika kami tanya satu topik ini, mereka hampir semuanya paham apa itu bulan-bulan di tahun Masehi ini. Mereka hafal tuh Pak, dari mulai Januari sampai bulan Desember. Hampir 90% mereka hafal. Tapi ketika kami lempar ini pertanyaan kepada generasi muda hari ini, apa itu bulan Komariah? Apa itu bulan Hijriah? Kalau nggak percaya Bapak tanya punten ke putra-putri kita, termasuk mungkin anak saya Pak. Banyak mereka yang nggak tahu nama-nama di bulan Hijriah. Ketika kami tanya masih banyak yang pajuliwat kata bahasa Sunda. Mereka nggak tahu apa itu bulan-bulan Hijriah. Untuk menghafalkan bulan-bulan Islam, mereka butuh hafalan terlebih dahulu. Maka banyak di antara kita yang mungkin mengenal Ramadan di bulan keberapa, bulan Rajab itu di bulan yang keberapa, Sya'ban di bulan keberapa. Dan saatnya ini PR buat kita teman-teman untuk tanamkan nama-nama di bulan Hijriah
kepada sahabat, saudara, keluarga, bahkan buah hati kita masing-masing. Maka ahibati fillah, bulan Ramadan jatuh di bulan ke-9. Sudah pasti 7-8-nya adalah Rajab dan Sya'ban yang selalu berdampingan. Maka ketika kita move ke belakang, ke beberapa bulan yang lalu, semua terpesona ketika datang bulan Rajab ini jamaah. Semua mata di jagat raya ini tertuju kepada satu bulan ini, bulan Rajab. Ketika bulan Rajab datang, serentak seluruh umat di jagat raya, dia berbisik di bumi biar langit mendengar sambil berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Ini kalau anak gak fokus bacanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Rabb barik lana, berkahilah kami ini fi Rajab, di saat bulan Rajab datang beri kami keberkahan. Bukan hanya saat bulan Rajab jamaah, ketika bulan Sya'ban pun kita rindu keberkahan. Dan ending dari doa ini adalah wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, berilah kami keberkahan di bulan Sya'ban. Tapi aku mohon ya Allah, sampaikan kami untuk merasakan nuansa Ramadan. Maka doa ini sangat indah, uslubnya itu menarik jemaah, tertata. Barik lana fi Rajab, berkahilah Rajabnya, Sya'bannya juga semoga diberkahi. Dan semua punya impian untuk meraih yang namanya Ramadan. Karena apa jemaah? Allah yang menggerakkan semua yang hari ini ada istilah the power of moving, kekuatan untuk bergerak. Kenapa? Di saat Isra Mi'raj datang, di situ ada the power of moving. Kekuatan Allah menggerakkan Nabi minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Asra artinya diperjalankan, dijalankan, diberangkatkan. Di situ ada kekuatan bergerak. Isra itu artinya bergerak. Mi'raj juga Allah menggerakkan dari satu titik ke alam sana, ke Sidratul Muntaha. Maka haibati fillah, dalam pesona bulan Rajab hari itu semuanya meng-highlight tulisan ini. Saatnya kita untuk menghiasi diri kita dengan alam masjid. Karena the power of Isra Mi'raj adalah di situ ada kekuatan dari masjid ke masjid, yaitu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu saat Rajab datang bapak-bapak. Ketika Rajab sudah lewat, datanglah bulan Ramadan, Syahrut Ta'ah, bulannya ketaatan, bulannya pergantian bukunya umat manusia. Dan di bulan Sya'ban itulah semuanya pasti merindukan yang namanya Nur Ramadan. Ahibati fillah, banyak orang yang merindukan pesona Ramadan ini jamaah. Ketika datang bulan Ramadan, insya Allah mayoritas yang akan melaksanakan Ramadan pada esok hari, pasti di antara kita yang hadir hari ini tertuju kepada Indonesia hari ini. Ramadan hari ini berdampingan dengan nuansa Indonesia hari ini. Ketika Ramadan datang, semua mengatakan itu adalah tamu yang sangat hebat dan istimewa. Dan ketika melihat potret Indonesia hari ini, ketika Ramadan sudah mau datang, apa yang terjadi? Satu, berita yang lagi trending nih Pak, Indonesia pindah dari Jakarta keluar Jawa. Sekali-kalinya saya MC RI 1 saat beliau camping tuh kemarin di Penajam, Kalimantan Timur. Jauh Pak itu Penajam, Masya Allah. 2 tahun yang lalu kami pernah diundang untuk mengisi acara di Trubus Pak. Trubus itu dari Balikpapan itu menuju di ujung sana Pak. Dari bandara kita nyebrang lagi ke Penajam, dari Penajam baru ke Trubus. Hampir berjam-jam. Nah, kami datang lagi ke sini. Semua mata di Indonesia tertuju kepada pindahnya ibu kota ini. Ketika jelang Ramadan datang, satu lagi Pak, yang lagi trending sekarang apa Pak? Ramadan masih di tengah pandemi COVID-19. Kita masih menggunakan masker Bapak. Kita merindukan
bisa menghirup udara subuh ini dengan segar gitu ya Pak ya. Kita berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Ahibati fillah, satu lagi Pak yang lagi trending nih, ini Mandalika. Tapi ada analogi yang luar biasa ketika melihat sirkuit Mandalika. Ketika sirkuit Mandalika ini jadi sorotan, itu ibarat kata Pak, ketika Ramadan datang, itu diibaratkan dengan persiapan Indonesia ketika menggelar sirkuit internasional Mandalika ini. Betapa sibuknya negeri ini untuk menyiapkan tamu-tamu yang datang dari luar sana, para racer-racer terkenal, agar ini Mandalika ini indah dilihatnya. Itu ketika tamu-tamu dari luar datang. Tapi kenapa ketika tamu yang hebat Ramadan ini datang, kadang-kadang kita tidak ada persiapan sama sekali. Ibarat kata Bapak yang terhormat, ketika tamu datang ke rumah kita, pasti rumah kita akan dibersihkan terlebih dahulu, dikasih wangian, dibersihkan rumahnya, anak-anak dikondisikan, istri juga dikondisikan, karena akan datang tamu agung yang namanya Ramadan. Ini persis banget Bapak. Ketika Mandalika ini jadi sorotan, Masya Allah Pak, indah banget. Harus berbayarnya luar biasa untuk masuk ke area ini. Karena untuk menyambut tamu-tamu yang datang ke Mandalika ini. Maka ketika detik-detik tamu mulia datang, kalau kita analogikan ke garis startnya Mandalika dan garis finishnya Mandalika, mari jamaah usikum ma'iyaya, kita start di garis awal Ramadan ini seperti hebatnya startnya para racer di Mandalika. Pasti Pak, para pembalap itu dia merapikan dulu motornya, bannya, aksesoris motornya, jiwa raganya, biar dia siap bertanding di atas aspalnya Mandalika itu. Sama sepertinya dengan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang, saatnya umat muslim di jagat raya ini untuk start di garis awal Ramadan dengan persiapan yang kafah, dengan persiapan yang sempurna, dengan apapun yang bisa kita hadirkan dalam jiwa raga kita untuk menyambut tamu yang agung ini. Maka jamaah, ada pesan damai dalam Ramadan. Pesan damai dalam Ramadan ini ada 6 item yang kami angkat di setiap titik, bahwasanya yang pertama, Ramadan itu jadi momentum al-ittihad atau ittihadul ummah, persatuan seluruh umat. Anda enggak menjabarkan satu persatu, waktunya tak cukup jamaah. Yang kedua, pendakwah, siapapun itu pendakwah ataupun masjid pasti akan menyiarkan kedamaian. Yang ketiga jamaah, pesan damai dalam Ramadan tahun ini adalah ketika bergabung dengan KPI kemarin di Bandung dengan Bapak Ridwan Kamil, ada satu titik bahwa media saatnya menayangkan hal yang positif demi kerukunan bangsa. Yang keempat, Ramadan jadi momen kebangkitan spiritual, roh. Yang kelima, umat Islam bersikap toleran, menghindari perselisihan dan pemborosan. Dan yang terakhir jamaah, pesan damai Ramadan yang kami highlight ketika acara kemarin bersama Bapak Gubernur Jawa Barat bersama Komunikasi Penyiaran Indonesia, bahwa media menayangkan program sesuai nilai Islam. Dari 6 item ini intinya satu jemaah, orang banyak yang bisa melaksanakan Ramadan, orang banyak yang profesi sebagai apapun, tapi yang dirindukan di negeri ini adalah ruh Ramadan. Kalau menjadi seorang guru, ruh seorang guru, pengusaha, ruh seorang pengusaha. Pesan damai Ramadan ini, andaikan kita kupas, Masya Allah akan lama jamaah. Tapi 6 item ini insya Allah bapak-bapak lebih tahu apa yang harus kita improve di 6 pesan damai Ramadan ini. Ahibati fillah, rindu pesan Ramadan. Ketika ini ditanya ke orang-orang di sekitar kita, akuntum mushtaqun min Ramadan? Apakah kita rindu dengan Ramadan? Semua akan menjawab jemaah, na'am ana mushtaqun bi Ramadan. Syauqi bi Ramadan la yusaru bi bayanin. Rinduku terhadap Ramadan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Semua rindu Ramadan.
Betapa banyak saudara-saudara kita dari awal pandemi sampai hari ini dia rindu melaksanakan awal sholat tarawih berjamaah, tapi Allah berkehendak lain. Karena pandemi, Masya Allah, ajal menjemputnya. Karena pandemi atau karena hal apapun, dia tak bisa merasakan indahnya Ramadan karena sakit dan sebagainya. Maka ungkapan seorang penyair itu indah jamaah. Tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Banyak orang yang rindu dengan Ramadan, tapi Allah berkehendak lain. Maka bismillah jamaah. Ada satu kuat ketika Ramadan datang dan kita keep di memori kita masing-masing. Kuat itu adalah puasa itu penting. Jangan yang penting puasa. Puasa itu penting jemaah. Jangan yang penting puasa. Sholat itu penting. Jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting. Jangan yang penting berdoa. Ini bisa kemana-mana jemaah. Belajar itu penting. Jangan yang penting belajar. Ternyata kuat ini itu di-save oleh beberapa orang dan ini penting untuk kita kaji. Andika ini bermanfaat untuk jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Kalau anak-anak kita berpikir yang penting anak puasa, pasti nggak beres puasanya. Yang penting saya sholat, pasti dipertanyakan sholatnya. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Akhirnya apa? Kenapa banyak orang yang nggak paham tentang tabir Ramadan? Karena dia sendiri tidak tahu Ramadan itu artinya apa jemaah. Ketika Ramadan datang, coba kita tanya ke putra putri kita, tanya ke tetangga-tetangga kita, sebenarnya Ramadan itu apa? Banyak di antara mereka mayoritas menjawabnya Ramadan itu artinya puasa dari sebelum terbit fajar sampai menjelang maghrib. Tapi sebenarnya kalau kita kupas, Ramadan ini diartikan dari kata ar-ramad jemaah, yang artinya adalah panas batu akibat sengatan sinar matahari. Teriknya panas di bulan Ramadan itu luar biasa dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Maka Ramadan ada yang mengartikan panas batu akibat sengatan sinar matahari. Ada juga yang mengartikan Ramadan dari kata ramidah atau romidoh, yang berarti keringnya mulut orang yang berpuasa akibat haus atau dahaga. Maka ketika Ramadan ini datang, kita bisa melihat bagaimana orang-orang di jagat raya ini mereka mengatakan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Mereka mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tertulis di mana-mana, di spanduk, di banner, di flyer. Di media sosial mereka mengatakan marhaban ya Ramadan. Saking senangnya ketika datang bulan Ramadan. Bapak tak percaya? Tuh capture Pak, zoom Ramadan di beberapa dunia. Mereka menyambut Ramadan dengan spektakuler, saking senangnya ketika Ramadan datang. Kita lihat ya Pak ya sebentar. Turki. Ketika Ramadan datang apa yang mereka lakukan Pak? Mereka memasang balon dan balonnya itu penuh dengan hiasan lampu dan diterbangkan menghiasi langit Turki hari itu. Saking senangnya orang-orang Turki, warga negara Turki ketika menyambut bulan Ramadan. Ada juga di Qatar. Di Qatar itu ada festival namanya Festival Garangau. Saking senangnya fariha biduhuri Ramadan, mereka happy dengan datangnya bulan Ramadan, mereka senang dengan datangnya Ramadan. Akhirnya mereka ekspresikan dengan apa? Mereka menyiapkan sebelum Ramadan datang aja udah menyiapkan takjil Pak. Dia berbagi dengan sesama dengan hiasan-hiasan dan di situ banyak ornamen-ornamen Ramadan. Itu Qatar Pak. Kita lihat ke Perancis. Di Perancis ketika Ramadan datang juga tuh imigran Arab ke Caronie. Ngapain Pak mereka di situ? Mereka menyiapkan perhiasan-perhiasan Ramadan. Nuansanya hangat sekali Pak. Melihat atmosfer Ramadan udah terasa banget dari sejak bulan Sa'ban. Didatangi imigran-imigran Arab ke Perancis dan mereka mengatakan marhaban ya Ramadan. Itu Perancis. Mesir.
Kalau di Mesir Pak, ketika bulan Ramadan datang kayak Coffee Morning Pak, ada Maidah Rahmah. Coffee Morning cocok dikatakan Maidah Rahmah, hidangan penuh kasih sayang. Tapi sebelum Ramadan Pak, jadi mereka udah menyiapkan Maidah Rahmah dan lampu fanus ini terpasang di setiap jalan, di setiap rumah. Jadi udah nampak, udah pasti Ramadan datang. Kalau sudah ada lampu fanus ini, Ramadan datang. Itu Mesir, Qatar, Prancis, dan Turki. Indonesia apa Pak? Indonesia itu lebih unik malah Pak, yang gak ada di negara lain. Nah, ketika di Indonesia bulan Ramadan datang, yang dilaksanakan oleh Pak Haris Fauzi dengan timnya kemarin, pawai obor. Aduh, anak gak ikutan kemarin pawai obor. Anak melihat dari jauh aja seru banget pawai obor kemarin. Dan itu uniknya di Indonesia. Setiap negara mereka mengatakan marhaban ya Ramadan. Mereka rindu dengan datangnya Ramadan. Tapi kenapa banyak orang-orang muncul karakternya ketika Ramadan datang jemaah? Yang pertama Pak, punten. Kita merujuk ke pesan damai Ramadan, ruh Ramadan, karakter insan di jagat raya ketika jelang Ramadan. Yang pertama Pak, ada yang dia happy, bahagia banget dengan Ramadan seperti negara-negara lain. Dia memasang ornamen-ornamen Ramadan, saking dia fariha biduhuri Ramadan, dia senang dengan datangnya Ramadan. Dia merujuk ke ungkapan ayat Allah Azza wa Jalla, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalik falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Fal yafrahu artinya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Kurnia Allah dan rahmatnya adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena Ramadan adalah fadlullah wa birahmatih jamaah. Ramadan itu adalah karunia Allah dan rahmatnya, maka saatnya seluruh insan di jagat raya ini fal yafrahu. Fa di situ artinya litakjil jemaah, cepet-cepet kau bahagia. Seperti ungkapan wa idza kabbarul imam fakabbir. Jika imam sudah bertakbir, fakabbir, maka cepet-cepet makmumnya takbir. Fa di sini artinya adalah litakjil. Dia senang dengan Ramadan. Ada karakter yang dia bahagia banget dengan Ramadan karena merujuk ke satu hadis ini, ungkapan Ibnu Rajab Al-Hambali, kaifa la yubshirul mu'minun bi fathi abwabil jinan wa kaifa la yubshirul mudnib bi ghulqi abwabin niran wa kaifa la yubshirul aqil bi waqtin yaghillu fihi syayatin min aina yashbihu hadzal zaman. Bagaimana enggak bergembira seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu surga? Bagaimana enggak bergembira tertutupnya pintu-pintu neraka? Bagaimana enggak bergembira? Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu? Dari sisi manakah ada sesuatu waktu yang menyamai waktu ini jemaah? Saatnya kita happy jemaah, bahagia dengan Ramadan. Ada juga yang kayak gini. Ketika Ramadan datang, biasa-biasa aja dia. Nyantai gitu, biasa aja. Udah tahu Ramadannya nyantai banget. Udah tahu, udah diumumin mau tarawih, santai aja. Dia biasa-biasa aja. Ada juga yang ketika Ramadan datang, apalagi di saat pandemi, cemas dia jemaah. Cemasnya apa? Waduh, gak bisa ngopi lagi nih besok pagi. Cemas. Waduh. Wah, banyak waduh-waduhnya pokoknya nama cemas. Apalagi di saat pandemi, mau tarawih. Katanya harus di booster dulu, cemas. Harus divaksin dulu. Syarat tarawih adalah vaksin booster. Aduh, cemas jemaah. Mau berdampingan dengan orang di saf sholat, cemas. Melihat kamarnya sendiri dari ruang isolasi, cemas gitu. Yang paling bahaya dari semua itu adalah lelah. Jemaah, kalau datang ke kantor kita ada tulisan the power of lelah versus the power of lillah. Jadi karyawan ketika melihat, oh iya, saya harus lillah, bukannya lelah. Lelah mah wajar jemaah. Tapi kalau larut dalam kelelahan, lama-lama lillahnya yang akan hilang. Lelah versus lillah. Kita mah di Indonesia hanya berapa jam kita berpuasa, tapi lelahnya luar biasa.
Kalau kita lihat di beberapa negara lain, Amerika berapa jam Pak? 16 jam mereka puasanya. Inggris berapa lama? 16 jam dia. Brazil 11 jam. Argentina 9 jam. Di Spanyol puasanya Pak, itu 17 jam. Belanda 18,5 jam. Arab Saudi 15 jam. India 14 jam. Indonesia 12 sampai 13 jam. Australia 10 jam. Paling sedikit yang mana Pak? Yang mana Pak? Argentina. Gimana kalau kita hijrah ke Argentina Pak? Sedikit Pak dia 9 jam puasanya. Dibandingkan kita negara lain, Denmark, lihat Pak, di Denmark sampai 21 jam mereka puasanya. Kita mah 12 sampai 13 jam lah kurang lebih. Tapi banyak orang yang mengatakan, lelah Pak saya, capek ya Ramadan. Padahal ruh Ramadan itu indah. Sumu tasihu. Kalau kau berpuasa, sehat kau ini. Pandemi ini hilang dengan puasa insya Allah Pak ya. Maka jemaah, puasa itu memang membuat lelah. Tapi jika kita nggak pernah puasa, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kita tanamkan ke generasi-generasi muda hari ini, puasa memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah puasa, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan jemaah. Maka yang dikhawatirkan generasi kita yang dia tidak memahami nama puasa, tidak memahami hanya sekedar puasanya begitu-begitu aja, dia masuk ke folder yang kedua, dia nggak bahagia dengan Ramadan, yang ada adalah lelah dengan Ramadannya, dia adalah cemas dengan Ramadannya, dia biasa-biasa aja dengan Ramadannya. Yang dikhawatirkan apa jemaah? Prefrontal cortexnya akan kena. Dia menyelami Ramadan tapi hanya sekedar puasa. Dia menyelami Ramadan tapi dengan lelah yang muncul. Akhirnya korteksnya yang kena jemaah. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi jemaah. Di sini ada korteks titipan dari Allah yang jangan dibikin stres, harus rileks. Di bawah puasa nih rileks dia korteksnya. Tercantum dalam Al-Quran korteks ini jemaah, nasiyah, nasiyatin kadhibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi, dalam dunia medis artinya adalah korteks. Dan kalau korteks ini rusak, subhanallah jemaah, bahayanya luar biasa. Anak transferkan materi ini ke seluruh mahasiswa-mahasiswi dan juga para pelajar di Indonesia. Apalagi kalau mereka tercandu dengan generasi gadget di jemaah. Sebelum tidur dia bersahabat dengan handphone, bangun tidur yang dicari bukan emaknya tapi handphonenya. Lama-lama nasiahnya hilang, korteksnya hilang. Apa yang terjadi jika korteks hilang ketika puasa? Apa yang terjadi ketika Ramadan datang? Dia biasa-biasa aja. Dia nggak senang dengan Ramadan, dia bawa capek itu Ramadan. Yang terjadi jika rusak prefrontal korteksnya, pertama, dia sulit mengatur masa depan. Ramadan yang aturan tatkun, Ramadan yang seharusnya dia meraih gelar takwa, tapi lama-lama dia menyelami Ramadan karena dengan the power of lelah, bukan the power of lillah, korteksnya akan kena. Yang kedua, punten Bapak, saya berbicara dengan buah hati kita hari ini. Kalau kita bersama buah hati dan korteksnya itu sudah mulai terganggu buah hati kita, lama. Cirinya satu jemaah, korteksnya kalau sudah kena, anaknya suka murung. Puasa di bawah murung aja, murung aja. Kalau di pesantren itu ada santri baru murung aja. Yang lain olahraga dia diam aja. Yang lain diam dia olahraga. Anak kaum muslim di pesantren kan Pak Dokter ya, masya Allah, insya Allah mereka dia mah gak murung, happy dia. Suka murung dia mah. Orang yang korteksnya kena, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu dia datangnya Ramadan, dia gak care, dia biasa-biasa aja jamaah. Udah tahu datangnya Ramadan, dia gak sopan dengan sesama. Dia nggak sopan dengan orang tua, nggak sopan dengan karyawan, nggak sopan dengan atasan, apalagi dengan bawahan. Tuh ciri yang korteksnya sudah kena jamaah. Dan salah satunya adalah kreatif. Ramadan itu adalah ajang untuk berkreasi. Kalau Ramadannya hilang, pasti kreasinya hilang. Maka jamaah, saatnya kita tumbuhkan spirit ruh Ramadan. Kalau hanya menumbuhkan spirit Ramadan, semua bisa jamaah. Kita pawai obor, kita mengadakan nuzul Quran. Tapi yang harus kita tumbuhkan adalah ruh Ramadan.
Sebentar ya Pak ya, sebelum saya tutup, kalau berbicara tentang ruh Ramadan, ruhul muallim, ruhul talabah, ruhul imam, ruhul uswah, ruhul ahli, ruh. Saya mengingat spirit sang guru ini jemaah. Ketika kami datang ke Sumeneb, saya menemukan ada ruh seorang guru di situ. Namanya Pak Untung. Saya pernah sharekan di Ikhlas kalau nggak salah. Siapakah Pak Untung ini jemaah? Pak Untung ini adalah orang yang bisa menggandeng tangan, membuka pikir, menyentuh hati, membentuk masa depan. Dengan keterbatasan Pak Untung ini, Bapak bisa lihat, tapi dia punya profesi yang sangat luar biasa. Sejak 2 tahun lamanya Untung telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Hidayah Al-Intan di Kecamatan Batan, Kabupaten Sumeneb. Berbeda dengan para guru umumnya, Untung menyandang disabilitas. Namun kekurangannya tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap didik dan mengamalkan ilmunya. Sejak pagi hari Untung telah berangkat ke madrasah tempat mengajar. Di sekolah ini Untung menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Karena keterbatasan fisiknya Untung mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat tulis di papan tulis dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang takdir dari Allah. Tapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun honor saya sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya sekarang 300, saya cuma tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa itu. Cukup jemaah. Pak Untung 2017 kami ajak dialog interaktif di Suara Surabaya, gajinya 200. Tahun 2018 kami bawa ke GKN di Metro TV, gajinya naik di 300. 2019 1 tahun sebelum pandemi, ketika kami datang ke pesantren Al-Amin Periduan, datang ketemu dengan Pak Untung, saya ajak lagi dialog interaktif di Suara Surabaya FM. Dia mengatakan, apa Pak Chandra, alhamdulillah saya senang setelah dialog kemana-mana, kami tayang di mana-mana, gaji saya naik sekarang Pak Chandra. Alhamdulillah Pak, untuk berapa? Jadi 350 Pak Chandra. Saya peluk Pak Untung ini, Pak, biar Allah yang akan membalasnya afan untuk afan, naiknya 50.000 Pak. Saya sih mengajak ke sana kemarin bukan karena biar naik gaji, nih mentransferkan ruhul muallim. Guru yang profesional udah banyak di negeri ini, tapi guru yang berkarakter, al-muta'addib, yang kuasanya profesional udah banyak di negeri ini, tapi yang berkarakter itu adalah yang dirindukan. Udah selesai Pak Jalu? Udah ada kode? Baik jamaah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Spirit ruh Ramadan kita, walaupun di tengah pandemi COVID-19 masih daya telaga kahuripan, harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Hadza wallahu a'lam bissawab. Usikum wa iyyakum bitaqwallah wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jalu, silakan Pak Jalu.